Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Alfred C. Berger. Mari belajar firman Tuhan hari ini. Ketika kita membuka Alkitab, Tuhan membuka jalan bagi hati kita untuk dikuatkan dan diarahkan. Judul renungan hari ini, Tangan Berdoa. Ayat inti pada hari ini, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mahakarya Albrecht Dürer, The Praying Hands, telah mengubah hidup saya. Namun kisah di balik gambarlah yang membawa tangan itu menjadi hidup dan telah memberi saya pemahaman tentang apa artinya memberi kepada orang lain dengan penuh pengorbanan. Kisah ini mengungkap pada abad ke-15 di sebuah desa dekat Nuremberg di mana tinggallah sebuah keluarga dengan 18 orang anak. Sang ayah, seorang tukang emas, bekerja 18 jam sehari agar dapat menyediakan makanan di atas meja. Dua bersaudara, Albrecht dan Albert, mempunyai impian untuk belajar seni di Nuremberg. Tetapi tidak ada uang. Anak-anak itu sepakat untuk membuang undi. Yang kalah akan pergi ke pertambangan terdekat dan bekerja untuk membiayai saudaranya. Dalam 4 tahun ketika si pemenang menyelesaikan pendidikannya, dia akan mendukung yang lainnya. Albrecht memenangkan undian tersebut. Hampir dalam sekejap Albrecht menjadi penuh sensasi. Lukisannya, ukiran kayu, dan minyak jauh lebih baik daripada kebanyakan profesornya. Dan pada saat dia lulus dia mulai mendapatkan bayaran yang cukup besar untuk pekerjaan yang ditugaskan padanya. Saat artis muda itu kembali ke desanya, keluarganya merayakannya dengan makan malam yang meriah. Albrecht bangkit untuk bersulang bagi saudaranya yang telah membuat semuanya menjadi mungkin. Dan sekarang, Albert, ini adalah giliranmu. Sekarang kamu bisa pergi ke Nuremberg untuk mengejar impianmu, dan saya akan menyokongmu. Tidak, 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 seru Albert dengan air mata mengalir di pipinya. Ini sudah terlalu terlambat. Lihatlah apa yang telah saya lakukan selama 4 tahun di pertambangan. Tulang-tulang di setiap jari saya telah patah setidaknya sekali. Dan saya menderita radang sendi yang sangat parah di tangan kanan saya sehingga saya bahkan tidak bisa memegang gelas untuk bersulang dengannya, apalagi membuat garis-garis halus pada perkamen atau kanvas dengan pena atau kuas. Untuk memberi penghormatan kepada Albert atas pengorbanannya, Albrecht dengan susah payah menggambar tangan saudaranya dengan telapak tangan saling menempel dan jari-jari yang kasar menghadap ke atas, tangan berdoa yang terkenal. Sekarang ketika saya melihat gambar Dürer, saya bertanya-tanya, apakah saya benar-benar tahu apa artinya memberi dengan berkorban? Memberi sampai terasa sakit, untuk memberikan hidup saya demi yang lain? Apakah saya melewatkan berkat yang dijanjikan dalam Lukas pukul 6.38 dengan tidak memberi seperti yang Tuhan telah berikan kepada saya? Tuhan, Engkau mengorbankan hidupmu untuk saya. Apa yang bisa saya berikan dengan penuh pengorbanan sebagai balasannya? Kesimpulan, pengorbanan sejati bukan hanya tentang memberi dari kelebihan kita, tetapi memberi sampai hati kita turut terlibat dan terkadang terasa sakit. Kisah dua saudara, Albrecht dan Albert, mengajarkan bahwa kasih yang tulus diwujudkan melalui pengorbanan nyata. Ketika kita memberi dengan rela, kita bukan hanya menolong orang lain, tetapi juga mengalami berkat yang Tuhan janjikan. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya untuk kita, pengorbanan terbesar. Maka, sebagai balasan kasih, mari belajar memberi dengan hati yang penuh syukur, setia, dan rela berkorban bagi sesama. Doa hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Ajari kami untuk memberi bukan hanya dari apa yang kami miliki, tetapi dari hati yang mengasihi, sebagaimana Engkau memberi diri-Mu bagi kami. Jadikan hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama, sekalipun itu memerlukan pengorbanan. Bentuk kami menjadi pribadi yang rela memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa.
Amin.